wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Siti Aida. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi yang berkaitan dengan kebahasaan loh. Pada materi ini kita bakal bahas sesuatu yang sering kita lakukan tetapi kita tidak sadar akan prosesnya. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri kembali. Saya Siti Aida, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, topik yang akan kita bahas adalah objek fonetik artikulatoris, akustis, dan auditoris. Pembahasan yang akan kita bahas pada materi kali ini ada 4, yaitu pengertian fonetik, fonetik artikulatoris, fonetik akustis, dan fonetik auditoris. Wah, kedengarannya menarik banget kan? Yuk kita simak bareng-bareng apa yang dimaksud dengan fonetik. Fonetik adalah ilmu linguistik yang mempelajari, membahas, membicarakan, menganalisis, dan meneliti dasar-dasar bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat ucap manusia. Studi mengenai bunyi-bunyi bahasa merupakan suatu proses yang meliputi 3 aspek, yaitu yang pertama, aspek fisiologis atau fonetik artikulatoris, 2, aspek akustis atau fonetik akustis, dan yang terakhir, fonetik auditoris atau aspek auditoris. Proses ketiga aspek itu sebagai berikut. 1. Proses bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. 2. Berlanjut dalam rawatan bunyi ujaran di udara. 3. Proses penangkapan di telinga si pendengar. Fonetik tersebut disebut sebagai fonetik fisiologis karena menyangkut alat-alat bicara manusia atau disebut dengan fonetik artikulatoris. Sementara disebut fonetik akustis karena menyangkut bunyi bahasa dari sudut bunyi sebagai getaran. Sebagian besar fonetik akustis adalah berdasarkan pada ilmu fisika tentang bunyi yang diterapkan kepada bunyi-bunyi bahasa. Sedangkan disebut fonetik auditoris karena bunyi bahasa yang diterima oleh telinga sehingga bunyi-bunyi itu didengar dan dapat dipahami. Kajian ini mengarah dengan ilmu kedokteran termasuk pneumonologi. Nah, pada slide berikut ini kita akan membahas tentang bagaimana proses bunyi bahasa itu terjadi. Jadi, ternyata ada 3 aspek utama loh. Pertama, aspek fisiologis atau fonetik artikulatoris. Yang mana aspek ini adalah proses ketika penutur menghasilkan bunyi dengan alat ucapnya seperti lidah, bibir, dan pita suara. Lalu masuk ke aspek akustis atau fonetik akustis, yaitu saat bunyi berubah jadi getaran udara yang merambat menuju lawan bicara. Terakhir ada aspek auditoris atau fonetik auditoris, yaitu saat pendengar menangkap bunyi itu dengan telinga dan diproses oleh sistem sarafnya. Jadi dari mulut penutur sampai ke telinga pendengar. Semua itu adalah satu rangkaian komunikasi yang keren banget ya. Contohnya sama seperti gambar tersebut. Kalian bisa melihat gambar tersebut, yang mana aspek pertamanya adalah aspek fisiologis atau fonetik artikulatoris, lalu yang keduanya ada fonetik akustis, dan yang terakhir ada fonetik auditoris. Berdasarkan letak bunyi fonetik terbagi menjadi 3, yaitu 1. Fonetik artikulatoris. Fonetik artikulatoris atau fonetik fisiologis atau bisa disebut juga dengan fonetik organis ialah cabang fonetik yang mempelajari bagaimana mekanisme alat bicara ketika menghasilkan bunyi-bunyi bahasa. Proses terjadinya bunyi bahasa itu bermula dari gerakan otot perut yang menekan paru-paru yang mengakibatkan udara yang di rongga paru-paru terdesak keluar pada waktu yang sama. Alat ucap manusia atau alat bicara melakukan gerakan-gerakan tertentu, terutama pada bagian mulut, hingga udara yang keluar ada yang terhalang seluruhnya,
terhalang sebagian, dan tidak terhalang sama sekali. Gerakan alat bicara inilah yang menghasilkan berbagai bunyi bahasa sesuai dengan kebutuhan si pembicara. Contohnya seperti kita berteriak, bernyanyi, batuk, dan sebagainya. Nah, pada gambar berikut ini kalian bisa lihat proses bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Nah, pertama itu berasal dari suara yang dihasilkan oleh mulut kita, lalu menuju ke telinga melalui udara, masuk ke gendang telinga, ke ujung syaraf, lalu ke otak. Nah, selanjutnya pernah gak sih kalian mikir gimana ya caranya kita bisa mendengar suara orang lain? Nah, prosesnya keren banget loh. Pertama, suara yang dihasilkan dari mulut penutur masuk ke telinga pendengar. Setelah itu, getaran suara ini mengenai gendang telinga, lalu diteruskan ke ujung syaraf di telinga bagian dalam. Dari situ, informasi suara dikirim ke otak, dan akhirnya otak kita mengerti suara apa yang kita dengar. Jadi dari mulut ke otak, semua bekerja sama agar komunikasi bisa berjalan dengan lancar. Nah, juga selanjutnya yang kedua ada fonetik akustis. Fonetik akustis yang menjadi objeknya adalah bunyi bahasa ketika merambat di udara. Membicarakan gelombang bunyi beserta frekuensi dan kecepatan ketika merambat di udara, spektrum, tekanan, dan intensitas bunyi. Kajian ini lebih mengarah pada kajian fisika bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia, yang mana dirambatkan ke segala arah dengan kecepatan 340 meter per detik. Artinya, bila seseorang bicara dalam jarak 34 meter, ucapannya akan dapat didengar dalam waktu 0,1 detik. Fonetik akustis menganalisis rambatan bunyi itu dengan berbagai alat elektronik dengan bantuan ilmu fisika. Cara mempelajari bunyi-bunyi bahasa dengan bantuan ilmu fisika cukup rumit karena didasarkan pada penemuan ilmu fisika, maka ilmu ini kurang praktis oleh para linguis untuk dikembangkan. Selanjutnya, yang terakhir ada fonetik auditoris. Fonetik auditoris meneliti bagaimana bunyi-bunyi bahasa diterima oleh telinga, sehingga bunyi-bunyi itu didengar dan dapat dipahami. Kajian ini mengarah dengan ilmu kedokteran termasuk neurologi. Bunyi yang didengar oleh telinga si pendengar belum dapat dipahami dalam makna kata yang dibawa oleh gelombang bunyi tersebut, sebab getaran bunyi bahasa itu harus diteruskan ke selap gendang. Namun martil, tulang landasan, tulang sangurdi, dan terus ke rumah siput. Cara kerjanya, di rumah siput terdapat lendir dan sejumlah serabut syaraf auditori. Melalui serabut syaraf ini, rentetan bunyi bahasa itu diteruskan ke syaraf otak atau pusat pendengaran. Disinilah rentetan bunyi bahasa itu diterjemahkan berupa makna kata dengan kecepatan yang amat luar biasa sesuai dengan tingkatan intelijensi atau IQ seseorang. Oke, kesimpulannya, fonetik merupakan cabang ilmu linguistik yang penting untuk memahami bagaimana bunyi bahasa terbentuk, disebarkan, dan dipahami. Dalam kajian fonetik terdapat 3 aspek utama, yaitu fonetik artikulatoris yang membahas cara kerja alat ucap dalam menghasilkan bunyi. Lalu ada fonetik akustis yang menganalisis sambatan bunyi di udara. Dan yang terakhir ada fonetik auditoris yang meneliti bagaimana bunyi ditangkap serta diolah oleh sistem pendengaran hingga dimaknai oleh otak. Pemahaman terhadap ketiga aspek ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses komunikasi lisan manusia, dari produksi suara hingga pemahaman makna yang saling terhubung secara ilmiah dan fisiologis. Nah teman-teman, jadi fonetik itu adalah ilmu yang mempelajari gimana suara atau bunyi bahasa itu bisa terbentuk, menyebar sampai akhirnya bisa kita dengar dan pahami. Ada 3 proses utama, yaitu pertama fonetik artikulatoris, yaitu saat alat ucap kita seperti lidah
bibir dan paru-paru bekerja menghasilkan bunyi. Kedua, fonetik akustis, di mana bunyi itu merambat di udara sebagai getaran suara. Dan ketiga, fonetik auditoris, yaitu saat suara itu masuk ke telinga dan diproses otak hingga kita bisa mengerti apa yang diucapkan. Jadi ternyata proses yang kita bicarakan dan kita dengar itu kompleks dan keren banget ya. Semua saling terhubung dan bekerja sama supaya komunikasi bisa berjalan dengan